Saya menulis surat ini karena pihak Shopee tidak menyelesaikan komplain saya, yaitu soal tim penagihan yang seenaknya mengakses data kontak saya untuk dihubungi. Padahal kontak-kontak tersebut tidak saya cantumkan di aplikasi Shopee. Pasti teman-teman ada yang pernah mengalami yang namanya telat bayar di S-Pinjam maupun SPayLater. Kemudian pihak Dex Collection itu menghubungi beberapa kontak yang ada di handphone kita, bisa jadi teman, keluarga, atau saudara kita. Padahal mereka itu tidak pernah sama sekali kita cantumkan sebagai emergency kontak pada saat pengisian data pertama kali. Tapi faktanya pihak Dex Collection itu bisa menghubungi mereka. Apa sebenarnya penyebab beberapa platform pinjaman atau paylater itu bisa menghubungi kontak di luar emergency kontak? Dan apakah hal ini dibenarkan secara peraturan OJK? Saya akan membahasnya pada video kali ini. Shopee Pinjam dan Shopee PayLater merupakan produk layanan pinjaman berdasarkan persetujuan dan diawasi langsung oleh otoritas jasa keuangan. Secara prosedur penagihan, ketika kita telat bayar harusnya sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh OJK. Tapi belakangan ini banyak sekali pengguna Shopee PayLater dan Shopee Pinjam dikeluhkan dengan ulah Dex Collection yang menagih di luar emergency kontak. Apakah secara peraturan hal ini dibenarkan atau mereka dalam hal ini Dex Collection sudah melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh OJK? Sebelum kita lanjut, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu dari mana pihak Shopee itu tahu list kontak yang ada di handphone kita. Secara tidak langsung itu sebenarnya kita sudah memberikan otorisasi kontak ya teman-teman. Pada saat apa? Pada saat kita melakukan pengisian pulsa. Kalau kita akan mengisi pulsa, biasanya kita akan dibawa masuk ke halaman seperti ini. Kalau kita malas ngetiknya atau mungkin kita nggak hafal nomor yang akan kita isi pulsa, biasanya kita akan langsung klik di sini. Kemudian tinggal cari nomor mana saja yang akan kita isi pulsa atau pakai data. Atau ketika kalian transfer dana dari ShopeePay ke nomor ShopeePay yang lain di sini. Nah, hal ini tanpa kita sadari, kita sudah memberikan otorisasi kontak yang ada di handphone kita. Lalu apakah hal seperti ini dibenarkan? Secara teori bisa dibenarkan karena peraturan OJK itu tidak melarang. Tapi tidak melarang di sini dalam artian hanya sebatas menghubungi kontak darurat. Tapi kenyataannya banyak dari pengguna Shopee yang mengeluh karena pihak Dex Collection itu ternyata menghubungi di luar kontak darurat yang sudah dicantumkan. Di sini saya akan mencoba membaca keluhan dari salah satu pengguna SPayLater dan S-Pinjam yang mereka tuliskan di media konsumen pada bulan Februari tahun 2022. Kurang lebih pernyataannya seperti ini. Saya menulis surat ini karena pihak Shopee tidak menyelesaikan komplain saya, yaitu soal tim penagihan yang seenaknya mengakses data kontak saya untuk dihubungi. Padahal kontak-kontak tersebut tidak saya cantumkan di aplikasi Shopee. Cerita bermula saat saya telat beberapa hari dalam membayar tagihan Shopee PayLater bulan Januari 2022. Yang jatuh temponya pada bulan Februari tahun 2022. Dikarenakan keuangan saya sedang kolaps, ditambah saya harus kontrol mingguan ke dokter yang cukup menguras kantong, namun saya mencoba mencicil beberapa kali sampai akhirnya lunas kemarin. Saya heran sekelas Shopee kenapa sampai seenaknya menelpon orang lain di kontak saya. Contohnya mertua dan teman saya, dari pukul 7 pagi sampai pukul 7 malam pula, mengganggu sekali. Ketika saya protes, tim penagihan bilang bahwa nomor tersebut otomatis ada di sistem mereka. Sudah mirip pinjol ilegal nih ngambil kontak konsumen, padahal di pengaturan aplikasi saya sudah mengatur untuk tidak mengizinkan Shopee mengakses kontak. Komplain saya yang kedua yaitu saya sudah lunasi tagihan malah Shopee PayLater saya tidak bisa dipakai. Saya ini konsumen lama dan baru telat juga beberapa hari, tapi sudah sebegitunya Shopee membekukan akun saya. Saya minta Shopee merespon dengan benar permasalahan saya ini, karena via CS tidak menyelesaikan masalah.
komentar di aplikasi suruh kirim via DM Twitter. Sudah dilakukan via Twitter, cuman direspon ala kadarnya. Dari Yuniwati, Bandung, Jawa Barat. Di sini penulis juga menyantumkan beberapa screenshot komplain melalui customer service Shopee. Sebenarnya di luar sana banyak sekali ya teman-teman pengguna Shopee Pinjam dan Shopee Paylater mengalami masalah serupa yang dialami teman kita Yuniwati di Jawa Barat ini. Nah, di sini saya coba untuk menyimpulkan masalah ini. Memang yang dilakukan oleh pihak Dex Collection Shopee Paylater dan Shopee Pinjam ini salah menurut peraturan OJK. Tapi yang harus teman-teman ketahui, tidak semua pengguna Shopee Paylater dan Shopee Pinjam yang telat bayar itu mengalami masalah yang sama seperti yang dialami oleh Yuniwati ini. Karena memang standar penagihan itu berbeda-beda ya teman-teman. Biasanya di hari pertama, kalau kita sudah jatuh tempo itu akan diingatkan melalui WhatsApp atau melalui sambungan telepon. Nah, di sini ada beberapa pengguna yang memang dengan sengaja sama sekali tidak merespon telepon penagihan tersebut. Bahkan ketika tagihan itu sudah melewati jatuh tempo. Nah, ketika hal ini dilakukan oleh pengguna Shopee, maka secara otomatis intensitas penagihan itu akan meningkat ya teman-teman. Bisa sampai berpuluh-puluh kali dalam sehari, baik itu panggilan langsung dari Dex Collection atau sistem robotik. Nah, para pengguna Shopee yang seperti ini akan dianggap sebagai akun yang memiliki tingkat risiko tinggi untuk gagal bayar atau kabur dari tagihan. Jadi solusi terakhir yang mereka lakukan adalah menghubungi kontak di luar kontak darurat yang kita cantumkan, dengan harapan pengguna yang bersangkutan dapat merespon kembali perihal penagihan. Nah, buat teman-teman semuanya pengguna Shopee, ketika ada telepon atau WA penagihan dari S-Pinjam atau S-Paylater, kalau memang sudah jatuh tempo, saran saya lebih baik direspon. Dan kalau memang belum ada uang untuk membayar tagihan, sampaikan dengan cara baik-baik. Cara ini lebih baik daripada harus menghindari tagihan, apalagi sampai memblokir panggilan penagihan. Itu malah akan berpotensi pihak penagih menghubungi keluar kontak darurat yang kalian cantumkan. Jadi intinya pihak penagih dari S-Pinjam dan S-Paylater itu tidak serta-merta menghubungi keluar kontak darurat ya teman-teman. Pasti ada sebab kenapa hal itu bisa terjadi. Salah satu sebabnya yaitu tidak diresponnya penagihan. Dan hal seperti ini tidak cuma bisa terjadi di Shopee saja, tapi paylater yang lain juga akan berpotensi melakukan hal yang sama ketika penagihan mereka tidak direspon. Oke teman-teman, kalau kalian punya pendapat lain terkait masalah ini, kalian bisa share pengalaman kalian di kolom komentar video ini, atau langsung bergabung di grup Telegram dengan cara mengklik link yang ada di deskripsi video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.